Untuk menjadi pelayan Tuhan, diperlukan bukan saja kemampuan atau skill, tapi yang paling utama adalah karakter yang baik, yaitu karakter yang seperti Kristus. Dalam 1 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 7, firman Tuhan, "Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya." Ayat 5, "Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis." Syarat-syarat yang diberikan oleh Paulus di dalam ayat ini bisa kita pakai sebagai tolok ukur atau standar bagi seorang pelayan Tuhan. Syarat tadi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, memiliki kesempurnaan moral. Suami dari satu istri itu berarti bisa memegang komitmen dan bukti punya kesetiaan. Bisa mengendalikan emosi. Bukan orang yang mudah marah ataupun mudah kecewa. Bukan pemabuk dan bukan hamba uang. Hidup kesehariannya pun harus sudah menjadi kesaksian yang baik di luar jemaat. Karena banyak orang yang baik ketika berada di lingkungan gereja. Tetapi setelah keluar dari lingkungan gereja menjadi orang yang berbeda sama sekali. Yang kedua, mempunyai sifat positif. Ia bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, peramah, dan pendamai. Dia juga sudah membuktikan kepemimpinan yang baik di dalam keluarganya sendiri. Seorang yang tidak bisa memimpin keluarganya yang hanya terdiri dari 3 atau 4 orang, tidak akan bisa memimpin kelompok yang lebih besar. Dan ketiga, memiliki kedewasaan rohani. Seseorang yang baru bertobat tidak diizinkan menjadi pemimpin jemaat. Dikatakan di dalam ayat 6, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Di beberapa gereja menetapkan batasan waktu tertentu. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun. Baru setelah itu diberi kepercayaan untuk memimpin. Selain itu pelayan Tuhan juga harus memiliki sifat-sifat utama. Yang pertama adalah dia rajin. Tuhan selalu memanggil orang pilihannya saat mereka sedang giat bekerja. Contoh, murid-murid Yesus yang pertama mereka dipanggil saat menebarkan jala. Elisa dipanggil saat membajak. Dan Paulus dipanggil saat dia sedang giat-giatnya memburu pengikut Kristus. Di dalam Matius 25 ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Pelayan yang malas tidak berguna dan akan mendapat hukuman kekal. Kedua adalah mengasihi jiwa-jiwa. Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata." Satu wujud kasih kepada sesama manusia adalah kerelaan untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Manifestasi kasih jenis ini sangat membutuhkan hati yang penuh belas kasihan dan kesabaran. Karena pada dasarnya setiap orang lebih senang didengar daripada harus mendengar. Dan ketiga, lidah seorang murid. Lidah seorang murid artinya lidah yang sudah dilatih dan dikendalikan dengan baik.
Ada pelayan Tuhan yang sesungguhnya memiliki karunia luar biasa, tetapi dia tidak efektif dalam pelayanan karena lidahnya tidak dikekang, atau istilahnya adalah bocor mulut. Sebelum berkata-kata, pertimbangkan dulu akibat yang bisa ditimbulkan oleh setiap kata yang terucap. Karena itu, sebagai pelayan Tuhan, mari latih lidah kita supaya fasih menggunakan dan mengucapkan perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan standar di atas, saya percaya pelayanan kita menjadi efektif dan akhirnya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan.